Injil Matius pasal yang ke-18. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21-22. Nanti selebihnya ayat 23 hingga ayat yang ke-35 Bapak Ibu boleh baca. Karena Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat menarik untuk kita cermati. Saya hanya menuliskan 2 ayat ini saja dan ini adalah dari terjemahan baru yang pertama. Mari kita boleh memperhatikan bagian ini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Berbahagialah kita yang boleh melakukan firman Tuhan ini. Sekalipun ini adalah bagian yang paling sulit untuk diterapkan. Saudara, setiap kita itu menginginkan dan mendambakan perjalanan keluarga kita itu baik-baik saja. Semua orang kepengen perjalanan keluarganya baik-baik. Tapi kenyataannya ya, perjalanan keluarga itu banyak drama. Banyak hal yang membuat kita itu jadi marah. Banyak hal yang membuat kita itu jadi kecewa. Bahkan tidak sedikit kita terluka. Oleh karena apa? Ya karena banyak persoalan-persoalan yang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Saudara, setiap kita itu pernah mengalami hari-hari yang buruk di dalam kehidupan kita pribadi atau juga di dalam keluarga. Mulai dari membentak pasangan atau kita membentak anak, anak membentak orang tua. Kita juga saudara mengalami hari-hari yang sangat buruk, entah itu dalam pekerjaan. Kita juga mengalami hari-hari yang sangat-sangat tidak mengenakan karena ada orang yang egois, yang ingin menang sendiri. Kita pun juga seringkali egois. Bahkan saudara-saudara, pertengkaran besar terjadi di dalam keluarga. Penyebabnya adalah hal-hal yang sangat sepele. Saudara, tetap mencintai keluarga, mengasihi keluarga, mengasihi pasangan, itu rasanya sangat sulit, saudara. Terlebih pada saat masa-masa sulit itu telah datang dan ada sedang kita alami. Itu tidak mudah. Kenapa, saudara? Karena kita ini di dalam keluarga setiap hari menjumpai kebiasaan-kebiasaan buruk yang sangat menjengkelkan. Setiap hari kita mengetahui mungkin itu dari pasangan kita, dari anak kita, mungkin menantu, ipar, di dalam relasi keluarga besar kita. Ada orang-orang yang memang sangat menjengkelkan. Sehingga persoalan saudara-saudara di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, kita tidak nyaman. Saudara, kita harus pahami bahwa panggilan saya dan saudara adalah untuk menghadirkan terang di dalam keluarga. Menghadirkan kasih di dalam keluarga kita. Tetapi saudara-saudara, ternyata membangun relasi yang baik dengan keluarga kita itu ternyata tidak mudah. Jujur saja kalau kita mau baik sama orang itu lebih mudah, bukan? Kita membangun pertemanan dengan orang lain lebih mudah. Ketika orang lain mungkin berbuat salah, kita lebih cepat untuk ya sudahlah, that's okay, enggak masalah. Mungkin kita juga enggan untuk bertengkar dengan orang lain. Tapi celakanya saudara, kita ini ternyata lebih mudah marah dan emosi di dalam keluarga kita. Kita mudah membangun dengan orang lain, relasi dengan orang lain, sangat baik. Tetapi sangat buruk relasi kita di dalam keluarga. Seringkali kita menganggap hal-hal biasa. Ketika menyakiti, keluar kata-kata kasar. Kemudian kita memaki, kita emosi, nada kita tinggi. Kita anggap biasa itu di rumah. Karena itu menjadi bagian di dalam keluarga kita. Bahkan tidak sedikit orang mengatakan, ya inilah dari dulu aku ya juga begini, gayaku ya juga begini. Kenapa lu dulu mau sama aku? Lah iya kan. Saudara-saudara,
Dampaknya yang terjadi di dalam relasi kita, di dalam keluarga, saudara. Ketika membiarkan kekecewaan ini terjadi, kemarahan ini terus terjadi, maka kita sedang mengalami yang namanya luka. Saudara, jarang orang mau mengungkapkan perasaannya ketika dia terluka bahwa saya marah sama kamu. Enggak bisa, karena di Indonesia kita ini jarang sekali untuk diajarkan mengalami keterbukaan. Kita lebih mengekspresikan kekecewaan kita dengan kata-kata yang kasar, maki, nada tinggi. Itu orang dalam keluarga kita akan kita excuse, pasti kamu memahami ini nadaku lagi tinggi. Saudara, kita jarang sekali untuk benar-benar membawa kehidupan kita menjadi berkat, menghadirkan ketenangan di dalam keluarga kita. Jangan pernah berpikir menghadirkan ketenangan itu adalah orang yang cool, yang diem, yang jangan ngomong. Kalau nggak baru ngomong, bukan itu saudara. Ada orang yang memang diem di rumah, jarang ngomong, sabar, jarang marah-marah. Kelihatan dari luarnya. Tapi begitu ngomong satu kali, nancepnya nembus saudara. Itu yang terjadi. Terlepas daripada ketidaksempurnaan yang ada di dalam keluarga kita. Sesungguhnya Tuhan sudah menciptakan keluarga, menjadikan keluarga. Memberikan suami atau istri di dalam kehidupan kita adalah supaya kita semua itu bisa mengarahkan diri kepada Kristus. Sekali lagi, ketika kita ada dan hadir di dalam keluarga dengan segala perbedaannya, dengan segala drama yang muncul di dalam keluarga, sesungguhnya kita harus menghadirkan terang dan kemudian mengarahkan setiap pribadi itu kepada Kristus. Karena kita ini saudara dipanggil adalah untuk benar-benar menjadi berkat bagi orang lain, bagi pasangan kita, bagi anggota keluarga besar kita. Dan salah satu yang mau kita pelajari adalah tentang pengampunan. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan pengampunan secara tepat dan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, sekali lagi di dalam kehidupan kebersamaan kita bersama dengan keluarga kita, kita itu sulit mengampuni karena kebiasaan buruk yang menjengkelkan itu datang setiap hari. Betul? Kalau sama orang kan ketemunya mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Ketemu menjengkelkan, ya sudahlah, kita sudah lupa. Bayangin saudara kalau di rumah. Pagi udah jengkelin, siang ketemu dia jengkelin lagi. Sore kita pulang ketemu dia wajahnya kayak gitu, jengkelin sekali. Malam lagi saudara mau tidur, mimpi pun dia hadir dan itu sangat menjengkelkan. Saudara-saudara, ternyata perilaku buruk di rumah itu kita anggap biasa. Dan sekali lagi saudara, itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Maaf, kita sama orang itu bisa sopan. Ketemu di rumah orang sopan banget. Tapi di rumah saudara, sangat-sangat tidak menyenangkan. Inilah pergumulan saya dan saudara. Iman orang percaya harusnya bisa dinyatakan ketika situasi yang kita hadapi adalah situasi yang sangat sulit. Ketika banyak drama itu saudara, kita harus benar-benar menunjukkan kasih. Suatu kali saya melihat saudara seseorang yang benar-benar lagi marah. Saudara, di hadapan saya marah. Marah kepada keluarganya saudara. Dengan emosi, dengan gemetar, dia sampai gemetar saudara. Dua-duanya, yang satu diam dan kemudian sama-sama bergetar karena dia merasa gak sanggup lagi. Saudara, ketika saya hanya mengatakan demikian, saya gak banyak tanya. Yang emosi itu kemudian saya peluk. Orang itu saya peluk dan saya katakan, tenang, tenang, tarik nafas dulu. Saudara, kita mengetahui bahwa saat-saat kita emosi, saat-saat kita gak bisa pegang kendali lagi saudara. Kita seringkali melihat orang yang sudah kita kenal, yang sudah terbiasa di dalam kehidupan kita. Itu kayaknya lawan yang memang sparring partner yang enak saudara untuk dilawan. Rasanya kita itu benar-benar gemes gitu ya. Kalau kemudian melihat anggota keluarga kita salah satunya melakukan hal yang sangat-sangat tidak kita sukai. Atau sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau keinginan kita. Saudara, rasanya lebih mudah kalau kita itu marah besar. Tapi disinilah saudara, kita itu dipanggil untuk menerapkan
kebenaran. Kita tahu saudara, prinsip-prinsip Alkitab, khususnya dalam keluarga, di dalam pernikahan. Prinsipnya tahu, yang itu akan memberi sebuah landasan yang paling kuat, dasar yang paling kuat. Tetapi saya tuliskan kenyataannya bagaimana. Kita tahu firman Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan di dalam keluarga kita, keluarga besar kita. Apa yang kita lakukan dengan pasangan kita. Apa yang saudara lakukan terhadap anak-anak saudara. Apa yang saudara lakukan sebagai anak kepada orang tua saudara. Apa yang saudara lakukan sesama saudara. Kalau kita tahu prinsip Alkitab, tahu prinsip kebenaran, tetapi kenyataannya apa yang terjadi di dalam keluarga kita. Bukankah kita lebih cenderung untuk memuaskan ego kita sendiri, supaya orang lain melihat bahwa diri kita yang paling benar. Dan kita lupa untuk berani mengintrospeksi diri, siapa aku. Permasalahan yang terjadi tentu saja ada andil daripada kita, bukan? Lalu bagaimana kita bisa menerapkan kasih, khususnya pengampunan, seperti yang Tuhan maksud di dalam bagian ini? Inilah yang ditanyakan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Ketika dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Ada kata saudara, bukan orang lain. Saudara artinya ini ada sebuah relasi sebelumnya. Ada yang dekat dengan dia. Berapa kali? Cukupkah 7 kali? Petrus ketika bertanya kepada Yesus, dia sudah memberikan sebuah cakupan atau istilahnya batasan bagaimana seharusnya kita memberikan reaksi ketika kita tersakiti. Petrus sudah memberikan batasan terlebih dahulu. Kalau saya boleh bahasakan dengan bahasa saya ngomong begini nih ya. Kalau tanya sama Tuhan Yesus dengan ngobrol sekarang saya akan ngomong gini. Tuhan, jika saya ini sudah sering disakiti, saya ini direndahkan, saya ini dilecehkan, saya ini dihina, hati saya sakit Tuhan. Ini sudah pada titik terendah saya. Bolehkah saya berkata, cukup, kali ini sudah cukup. Cukup kesempatan buat dia. Cukup kesabaran saya. Kini saatnya saya mau bertindak. Kini saatnya saya harus balas. Kalau saya boleh katakan demikian saudara. Karena Petrus ketika bertanya, Petrus memulai dengan menetapkan apa yang ia dan kita anggap itu sebagai standar pengampunan yang paling tinggi. Kan ada kata 7 kali. Ini sebagai satu pengakuan yang signifikan bagi orang-orang yang sudah menyakiti kita. Batasannya cukup 7 kali. Karena di pandangan umum mungkin saudara paling banyak itu 2 kali. Atau maksimalnya 3 kali. Coba kita ingat kalau kita lagi marah sama anak-anak ya. Kalau marah sama anak-anak. Coba kita perhatikan. Sekali ya, mami bilang ya, sekali ya. Atau seorang istri mengatakan kepada suaminya. Papi, sekali ya. Nah sekali itu sambil matanya agak melotot dan ini nunjuk saudara. Ya. Lalu kedua, papi, mulai ya. Bukan gini lagi. Nah, gitu. Enggak lah Pak, pasti mami enggak akan begini. Tapi wajahnya, mulut, ekspresinya, kalau mungkin dikarikatur dengan dipakai infrared gitu akan keluar asapnya. Shoot. Ini kedua kali loh ya. Tunggu yang ketiga kan. Kalau saya biasanya begitu saya akan candain. Ayo tunjukin yang ketiga kapan. Gua nunggu nih yang ketiga. Saudara-saudara, orang akan menunggu ketika 1-2 kali oke. Tetapi ketika sudah berulang kali kebiasaan perilaku buruk terjadi, siapa yang tahan? Siapa yang kuat? Maka pertanyaan Petrus bagi saya relate. Sangat cocok buat kita. Karena seringkali kita itu jengkel sekali dengan orang yang paling sering kita jumpai di rumah. Siapa? Pasangan kita. Tadi habis ke aku satu ada yang candain. Papa ada yang mau tanya. Kalau menyakitin oke lah Pak, kita belajar untuk menerapkan firman Tuhan mengampuni. Tapi kalau saya sudah bosan dengan pasangan gimana Pak?
Loh, bosan dengan pasangan. Ya saya mengatakan sambil candaan, yuk ganti saja. Emang pasanganmu itu ban serep atau gimana toh ya? Nggak suka diganti. Nggak bisa begitu saudara. Ketika kita udah dipersatukan udah pasti Tuhan menghadirkan keluarga supaya kita bisa menjadi terang di dalam keluarga. Maka jawaban Yesus itu sangat mengejutkan bagi Petrus. Petrus sudah membatasi dirinya, memberikan cakupannya 7 kali itu sudah cukup. Tapi Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jawaban ini adalah jawaban yang berbeda dengan standarnya apa yang dipikirkan oleh Petrus. Yang dipikirkan oleh masyarakat pada waktu itu, standar budaya yang dianut orang pada waktu itu. Yesus memberikan perumpamaan yang sangat sederhana, yang sangat dimengerti oleh para pendengarnya. Mulai dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-35. Saudara bisa melihat bagaimana perumpamaan ini dijelaskan. Inti daripada perumpamaan ini adalah ada hamba yang tuannya mengampuni begitu banyak 10.000 talenta. Sejumlah nilai yang sangat besar dan tidak mungkin bisa dilunasi oleh si tuan ini saudara. Atau si hamba ini. Tapi dia tidak mau saudara mengampuni hamba lain yang berhutang hanya 100 dinar kepadanya. Kita tahu 1 dinar itu adalah upah sehari yang nilainya sangat kecil. Jika kita compare tentu saja perbandingannya beda sekali. Tetapi saudara orang yang diampuni banyak ini ternyata tidak pernah memiliki belas kasih untuk mengampuni. Maka prinsip di sini adalah ketika kita bisa melihat orang yang banyak diampuni seharusnya orang itu juga banyak untuk mengampuni. Karena disinilah saudara kebenaran firman yang harus kita pahami. Prinsip pengampunan itu adalah bahwa itu adalah kasih karunia atau pengampunan kepada orang lain itu adalah tidak terbatas. Para murid saudara-saudara tidak boleh menghitung, mengkalkulasi berapa kali mereka harus mengampuni. Tetapi sebaliknya seperti yang diajarkan di dalam perumpamaan ini saudara. Mereka harus banyak mengampuni karena Sang Tuhan Allah itu telah banyak mengampuni. Jadi relate saudara-saudara artinya ketika orang itu menerima pengampunan yang besar. Pengampunan itu harus sebanding juga dengan jumlah yang diampuni bukan? Hamba yang pertama diampuni semuanya. Tapi kemudian seharusnya dia bisa mengampuni orang lain. Dengan cara yang sama. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Melalui iman di dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang diampuni oleh pengorbanan dan kasih Kristus. Sesungguhnya kita juga bisa memberikan pengampunan itu kepada orang lain. Bukankah saudara-saudara kita diajar oleh Tuhan Yesus di dalam setiap minggu, bahkan setiap doa kita. Tuhan Yesus mengajar untuk kita minta pengampunan Tuhan. Supaya saudara ketika mengampuni orang lain dikatakan kita juga mendapatkan pengampunan. Di sini saudara menunjukkan bahwa ketika seseorang mungkin menyinggung perasaan kita. Menyakiti perasaan kita, mengecewakan kita, bahkan mungkin berdosa terhadap kita, melukai kita. Maka disinilah kita harus belajar. Sekalipun saudara ini gak mudah. Tidak seperti membalikkan telapak tangan, tidak seperti kita mengatakan maaf ya. Begitu simpelnya, bukan saudara, ini perlu pergumulan. Tetapi bagaimanapun di dalam proses kita harus melakukan pengampunan. Karena apa? Saudara kasih karunia Allah telah membawa kita kepada pengampunan. Kalau kita melihat di dalam konteks pasal ini, dalam konteks Injil Matius ini, pengampunan itu adalah terletaknya di mana? Pengampunan ini terletak pada inti iman kita kepada Kristus. Yang kemudian terwujud, terrealisasi di dalam kehidupan kita dengan orang lain. Terlebih itu di dalam keluarga. Bukankah Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa? Roma 5 ayat 8. Bukan dalam keadaan baik-baik, bukan dalam kesalehan kita, tapi kita itu dalam keadaan berdosa. Kristus mati untuk kita. Dan saudara, Tuhan Yesus mengakhiri penjelasan ini di dalam ayat yang ke-35 dengan dikatakan demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di sorga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
Saudara, pengampunan itu udah kita terima. Tapi kenapa kita menahan-nahan kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kita kepada orang lain? Saudara, keengganan kita untuk mengampuni itu akan berdampak kepada diri kita, berdampak kepada relasi kita. Bayangkan saja saudara, ketika saudara tersakiti ya, saudara kecewa sama orang. Saudara, rasanya di hati ini pikiran negatif kita itu akan lebih cepat. Di dalam hitungan 10 detik kita akan bisa merancangkan di otak kita itu hal-hal yang jahat ketimbang hal-hal yang baik. Bayangkan saudara, ketika saudara tersakiti, kecewa, marah dengan orang yang ada di rumah saudara. Saudara rasa bergemuruh itu saudara. Itu rasanya, kalau kita itu bilang gemes gitu ya. Gemes gitu ya. Ada orang yang gemes itu kadang-kadang mukul apa. Saudara-saudara, karena dia gemesnya minta ampun. Saudara, saya mau tanya. Kadang-kadang yang celaka itu, kita gemesin sama orang, udah jengkel sama orang, menyakitin kita. Orang itu loh saudara gak mikir, dia udah lupa lagi saudara. Dia gak mikirin lagi. Lah kita saudara sore masih marah, malam masih marah. Mimpi pun saudara masih marah. Mimpi marah itu bisa jadi saudara. Lah orang yang menyakitin kita, tenang-tenang aja. Dia jalan-jalan, dia ngopi, dia makan, tidur nyenyak, ngorok-ngorok lagi saudara. Saudara, sakit hati. Saudara, bukankah saya mengatakan ini yang terjadi? Bahwa apa yang kita alami seringkali membuat kita saudara tersakiti dan membiarkan rasa sakit itu tersimpan. Tapi pengampunan sekali lagi saudara bukan sebuah opsional. Sekali lagi ini bukan sebuah yang saya boleh mengatakan tergantung keadaannya Pak, kasusnya apa. Saudara, kalau kita berbicara case per case tentang pengampunan, apakah saudara layak untuk mendapatkan pengampunan dari Kristus? Apakah saudara layak untuk menerima kasih karunia dari Kristus? Justru itulah kasih karunia. Karena sesungguhnya kita tidak layak. Justru itulah kita menerima pengampunan. Karena kita tidak mungkin bisa membereskan. Tapi disinilah saudara yang menarik. Pengampunan itu adalah anugerah. Cerminan kasih Allah yang begitu besar atas hidup kita. Inilah saudara alasan mengapa Tuhan mengharapkan kita untuk mengampuni. Sebagai hasil dari pengampunan yang sudah kita alami adalah agar kita dapat menjadi berkat dan kebenaran di dalam kehidupan kita bersama. Bukan kita yang dianggap baik, bukan kita yang dianggap saleh, dianggap suci, bukan. Tapi Kristus yang dimuliakan. Tuhan Yesus mengatakan, biarlah perbuatan baikmu itu dilakukan. Tetapi yang dimuliakan bukan dirimu, tetapi Bapakmu yang di sorga. Saudara, betapa menyedihkan kalau dalam keluarga saling menyakitin, saling menyerang. Kata-katanya selalu melecehkan satu dengan yang lain. Bukankah itu anggota keluargamu? Bukankah itu orang yang selalu hadir dalam hidupmu? Saudara-saudara, mari kita belajar mengampuni mungkin dengan orang lain. Mungkin saudara akan bergumul dan lebih mudah. Tapi mengampuni di dalam keluarga itu adalah sangat susah. Saya mau memberikan satu ilustrasi untuk bagian ini. Kalau saudara berenang, nyemplung ke air, masuk ke air saudara. Tentu saja saudara ketika saudara keluar dari kolam itu, dari air itu saudara tidak langsung kering. Ada basah yang masih melekat di tubuh kita. Dan juga ada tetesan-tetesan air yang melewati tubuh kita. Saudara, inilah yang saya mau rindukan. Ketika Tuhan sudah membenamkan diri kita ke dalam kasih karunia-Nya, menyelamatkan hidup kita, maka sesungguhnya kita bisa meneteskan kasih karunia itu kepada orang lain. Saudara, kita bukan sumber yang bisa menyegarkan. Tetapi tetesan kasih karunia itu ketika diterima oleh orang lain itu sudah cukup dan amat sangat menyegarkan. Bayangkan kalau itu terjadi dalam rumah tangga kita, keluarga kita, relasi itu saudara. Saudara memberikan sebuah tetesan berkat, tetesan damai, tetesan kesabaran, tetesan pengampunan. Bukankah anggota keluarga kita akan mengalami sebuah kedamaian? Tetapi beda ketika saudara memberikan atau memercikkan
api di dalam keluarga, yang terjadi adalah kebakaran. Bukankah ini yang sering kali kita lakukan? Tuhan sudah mengampuni kita setiap hari. Setiap hari. Dalam doa Bapa kami, diajarin untuk kita meminta pengampunan setiap hari. Pengampunan itu harusnya menjadi sebuah gaya hidup di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, ini adalah bagian yang paling sulit di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga. Diperbaiki itu memang menyakitkan. Diperbaiki itu, dikoreksi itu, sekali lagi saudara, membutuhkan proses yang panjang. Karena enggak semua orang mau dikoreksi dan mau diperbaiki. Tapi mau enggak mau ketika firman Tuhan ada di dalam kehidupan kita, itu harus tercermin keluar, itu harus memancar keluar dengan cara-cara sederhana. Bagaimana saudara bisa mewujudkan? Yang penting adalah kebenaran firman Tuhan itu bagaikan setetes air yang menyegarkan. Saya tahu bahwa kita pernah mengalami sebuah kegagalan. Kegagalan kita ini karena kita sangat mengecewakan orang itu, orang yang kita kasihi. Meminta maaf adalah tindakan yang mungkin paling gampang. Tapi meminta maaf itu juga butuh yang namanya kerendahan hati. Sekali lagi, meminta maaf pun itu tidak mudah. Terlebih itu memberikan maaf atau pengampunan kepada keluarga. Berapa banyak di antara kita yang sampai saat ini masih mengatakan begini, kalau salah, maaf ya Ma, tadi Papa salah. Maaf ya Nak, tadi Papa emosi, Mama emosi tadi jadi ya kayak gini lah. Berapa banyak kita mengatakan gitu? Rasanya, emang kenapa? Lu gak tahu, ini watak gua, dari dulu ya gua begini. Kalau gak mau, ya mau lu aja gimana sekarang? Nah loh. Saudara, bukankah kita mengalami Kristus? Menghadirkan Kristus di dalam keluarga. Di sini saudara, bagaimanapun kita juga harus belajar. Bersama-sama belajar menerapin firman Tuhan di dalam hidup kita dengan cara yang sederhana saja. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah boleh berikan kepada kita melalui hikmat Roh Kudus, memimpin kita untuk do something kepada keluarga kita. Mintalah pengampunan, berikan pengampunan, karena itulah yang akan menyembuhkan dan memulihkan sebuah hubungan. Saudara, mengampuni itu artinya saudara melepaskan, memberikan itu, kasih itu kepada orang lain yang mungkin menurut saudara tidak layak. Tapi ingatlah, saudara sesungguhnya orang yang tidak layak juga. Ingatlah saudara, pengampunan itu seperti membalikkan halaman baru. Halaman lama masih ada, tapi kita membuka halaman baru dan gak perlu lagi buka halaman yang lama. Kita itu menolak hak untuk menyimpan yang namanya kepahitan, kebencian dan kemarahan. Singkatnya itu demikian. Pengampunan akan memperbaiki keadaan. Semakin keadaan keluarga kita buruk, saudara bisa cek ternyata tidak ada pengampunan. Semakin tidak ada pengampunan, relasi saudara semakin renggang, semakin jauh dan semakin jauh. Saudara, mengampuni itu adalah sebuah kekuatan penyembuhan yang sangat dahsyat. Tapi juga merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan. Paling sulit untuk dilakukan. Saudara, mari kita belajar bersama-sama untuk dapat menghargai apa yang Tuhan rancang untuk kita nikmati di dalam keluarga kita, di dalam pernikahan kita. Karena di sanalah ada yang namanya kemitraan. Kemitraan dengan keluarga kita, masing-masing satu terhubung dengan yang lainnya, terkonek satu dengan yang lainnya, membangun sebuah kehidupan bersama-sama. Sekali lagi saudara, bukan berarti tidak ada masalah, tetapi bagaimana saudara menanggapi masalah sesuai dengan firman Allah. Kita hidup dalam keluarga kita, persoalan banyak, drama-drama akan muncul, tetapi bagaimana saudara menyikapi setiap drama yang muncul? Emosi saudara, ego saudara, atau kemudian menundukkan kasih kepada Kristus. Karena di dalamnya,
Di sana bukan kemitraan, ada keintiman rohani untuk bersama-sama mengarahkan diri kepada Kristus. Karena kita adalah keluarga Kristus, sudah ditebus oleh Kristus. Kemampuan saudara untuk bersama-sama bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Disitulah baru kita bisa mengerjakan apa yang mau menjadi agendanya Tuhan. Semakin kita membiarkan kemarahan dan kebencian, masalah itu semakin berlarut-larut. Semakin berlarut-larut, masalah itu akan semakin menyakiti. Semakin menyakitin, saudara, akan membuat kita benci dan kemudian akan melahirkan dendam. Tuhan berkata kepada Kain, Kain, tidakkah engkau bisa tersenyum daripada hatimu panas kayak begitu? Yang sebelumnya Tuhan berkata, Kain di mana adikmu? Karena Kain sudah panas, jawabnya nyolot sama Tuhan. Emang siapa gua jaga-jaga adik? Nyolot kan? Saudara-saudaraku, ketika pasangan atau keluarga kita bisa saling membangun, memahami kita keluarga dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Mari saudara, kita akan menikmati manfaat kebersamaan di dalam keluarga. Sama juga kalau kita musuhan di dalam keluarga, manfaatnya juga ada. Sakit terus. Tapi kalau menghadirkan kedamaian dalam keluarga, begitu nyamannya saudara. Kadang-kadang saya itu mau menceritakan kesaksian keluarga saya, dikirain saya itu sombong. Takut kadang-kadang. Tapi saya jujur saudara, saya dengan anak-anak, mulai mereka kecil, sewaktu kami tinggal di Singaraja sampai mereka sekarang dewasa. Kami ini keluarga yang mungkin orang lain akan anggap agak aneh. Karena kami ini selalu menikmati kebersamaan. Di tengah-tengah banyak kesibukan. Saya sibuk, istri saya juga, anak-anak juga sudah kerja banyak kesibukan. Tapi kami itu kadang-kadang memiliki time keluarga. Kadang-kadang tiba-tiba sudah ngumpul semua, yuk kita makan kemana, nongkrong di mana. Saudara, bukan nongkrongnya, bukan cari makannya. Tapi kebersamaan ini mulai di mobil guyonan, membicarakan apa. Nanti mungkin maaf saudara makan yang murah meriah. Tapi itu membuat kebersamaan dan itu membuat sebuah cerita. Saudara kadang-kadang melihat saya mungkin di mall. Saudara saya nggak sendiri, kadang-kadang sama mereka. Mereka kepengen main di mana. Tapi saudara ketika kita kumpul kita akan membicarakan, menghadirkan sebuah happy di rumah. Menghadirkan sebuah yang nyaman di rumah. Menghadirkan seperti doa di awal. Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Hadirkan kerajaan sorga itu di keluarga kita. Bukan neraka saudara. Hadirkan kerajaan sorga itu. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Saudara-saudaraku, sekali lagi. Ketika seseorang mengampuni kita, menerima kita, tempatkan diri kita dulu. Ketika seseorang mengampuni kita, menerima kita, bukankah kita diajar oleh Tuhan belajar secara nyata arti daripada pengampunan itu sendiri. Arti daripada sebuah penerimaan, itulah yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dengan segala kedosaan kita, keberdosaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Saudara, maukah kita mau menerima keluarga kita? Itu berikan dan itu memberikan sebuah rasa nyaman. Mulailah bangun menjadi agen-agen kasih daripada Tuhan. Mulai dari tutur kata kita, pembicaraan kita, pikiran kita, sikap kita, gestur tubuh kita. Lakukan, bukan supaya saudara kelihatan baik. Nanti pulang di rumah tiba-tiba jadi berubah setelah dengar firman. Lalu saudara jawab gini, tumben jadi gitu, kesambet apa lo? Jangan digituin saudara, dia nyolot lagi saudara. Kalau dia melakukan begitu saudara nggak usah soja-soja sama dia. Langsung peluk dia dan mengatakan, terima kasih ya hari ini engkau menenteramkan hatimu. Jangan disinggung-singgung, tumben loh. Saudara, saya gagal pernah. Mari saudara, prinsip Alkitab itu udah sangat jelas. Pelajari, baca, renungkan. Dan yang paling penting lakukan dengan cara yang sederhana. Seperti yang Kristus ajarkan.
Bagaimana kita membangun relasi, mengasihi, mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun kegagalan yang pernah kita alami, apapun kesalahan yang pernah kita perbuat di dalam keluarga kita, di dalam pernikahan kita hari ini. Mulai dan tata kembali. Hidupi keluarga Kristen sejati, hidupi pasangan kita dengan pasangan kita pernikahan Kristen yang berpusatkan kepada Kristus dan selalu bergantung kepada Roh Kudus. Sekali lagi saudara, ada banyak drama. Jangan pikir setelah dengar khotbah ini keluarga kita dibebaskan dari drama. Mungkin dramanya semakin banyak. Karena disitulah saudara ujian bagi saudara. Apakah saudara memusatkan hidup saudara kepada Kristus. Menjadi pelaku firman, membawa terang kepada keluarga saudara. Atau saudara menjadi lebih buruk dengan semakin nyolot. Karena saudara sudah memberikan batasan pengampunan, kesabaran, itu saudara sudah batasi. Padahal Tuhan mengatakan itu tidak ada batasnya. Ketika kita menggunakan kekuatan kita sendiri, mengandalkan daya pikir kita sendiri, saya yakin saudara kita akan terus gagal dan malah akan semakin kacau. Mari kita belajar bersama-sama. Saya tutup dengan 2 quote. Yang pertama, semakin kita menyadari bahwa kita mendapatkan kasih karunia yang baru setiap hari. Selalu baru loh kasih karunia Tuhan itu. Semakin besar kecenderungan kita untuk membagikannya kepada mereka yang membutuhkan kata-kata penyembuhan dan pemulihan dari kita. Siapa sih itu? Bukan orang luar. Bukan. Siapa yang membutuhkan kata-kata penyembuhan? Siapa yang membutuhkan kata-kata pemulihan dan pengampunan? Family. Keluarga kita sendiri. Orang yang ada di sekitar paling dekat dengan kita. Masakan sih hidup kita berapa lama lagi saudara? Masa kita membiarkan kemarahan terus ada? Sama-sama memperbaiki. Sama-sama belajar. Saudara, saya menutupnya dengan yang terakhir. Mari jadikan diri kita menjadi saluran berkat yang memancarkan kasih Kristus. Salah satunya adalah pengampunan. Mulai dari keluarga saudara. Terapkan itu di dalam keluarga saudara. Amin. Saya mengajak kita meresponinya. Nyanyi firman tadi ya. Kebesaranmu. Bukti kebesaranmu. Saudara, mari belajar. Sudah merenungkan firman? Minta hikmat Tuhan. Do something. Do something for your family. Dengan simpel saja, apa yang ingin saudara lakukan kepada pasangan saudara. Kepada anak-anak saudara, orang tua saudara, sesama saudara.